Yo, what's up? Balik lagi sama gua di channel gua, Jawa nih. Single dong. Ada berbagai macam tindak kejahatan di dunia ini. Tapi, tindak kejahatan yang paling kejam di dunia ini adalah pembunuhan karena menghilangkan nyawa seseorang. Tapi di dalam video yang bakalan gue bahas kali ini, meskipun dikatakan sebagai tindak pembunuhan atau tindak kejahatan pembunuhan, terdapat berbagai macam hal sepele sampai terjadinya tindak pembunuhan yang keji tersebut. Jadi di sini gue udah merangkum berbagai macam tindak kejahatan atau tindakan pembunuhan karena hal-hal yang sepele. Yang pertama adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh David Scott karena tidak dibagi ciki-citos oleh temannya. Menurut gua ini suatu hal yang sangat miris ya, atau sangat gimana ya, sangat disayangkan juga karena cuman tidak dibagi ciki-citos terus sampai melakukan pembunuhan. Awalnya David Scott ini adalah pria dewasa yang bertengkar hanya karena rebutan ciki-citos. Jadi pada saat itu si temannya yang bernama Roger itu datang ke rumahnya si David dengan membawa sebungkus ciki-citos. Dan pada awalnya juga si Roger temannya ini memberi ciki-citos kepada si David ini atau pelakunya ini. Namun ketika David meminta ciki-citos kepada Roger lagi, Roger menolaknya dan seakan-akan marah-marah ke David dengan merasa tersinggung atau sakit hati dan marah juga karena tidak dibagi. Mungkin David sampai mengambil sebuah pisau dan menusuk sahabatnya yang bernama Roger itu beberapa kali sampai terjadinya sebuah pembunuhan. Menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah rebutan citos? Dan mungkin jangan sampai terjadi hal kayak gini lagi sih. Atau khususnya di Indonesia bakalan lucu aja gitu. Yang kedua ada Brenda Spencer, membunuh karena benci hari Senin. Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa hari Minggu kalian terlewati secara instan tanpa melakukan apapun, ya jangan benci ketika hari Senin itu datang, karena emang waktu itu terus berjalan. Untuk kronologinya, Brenda Spencer adalah perempuan berusia 16 tahun yang berasal dari Cleveland. Ia membunuh 2 orang pria dewasa dan banyak melukai anak-anak dengan cara melepaskan tembakan dari dalam rumahnya. Dan saat ditanya oleh kepolisian atau diinterogasi oleh kepolisian, si Brenda ini menjawab karena dia benci hari Senin. Gak jelas banget sih, beneran sumpah gak jelas. Yang ketiga ada Curtis Reeves, membunuh karena dilempari popcorn. Untuk kronologi tindak pembunuhan ini itu berawal dari di sebuah bioskop yang dimana pelakunya, bukan pelakunya sih, teman dari pelakunya itu terus-terusan bermain HP. Jadi si Reeves ini atau pelakunya ini kan udah geram, jadi berusaha buat negur si Chat temannya ini karena terus-terusan bermain HP. Namun secara tiba-tiba temannya ini si Chat itu melempari popcorn ke arah si Reeves yang membuat si Reeves ini tidak terima akan tindakan yang dilakukan si Chat dengan cara yang melempari popcorn ke dia. Dan alhasil si Reeves mengeluarkan sebuah pistol dan menembak Chat di tempat. Dan yang anehnya lagi, sampai saat ini si Reeves ini belum dijatuhi hukuman karena baginya Chat sudah membahayakan dirinya dengan cara melempari dia dengan popcorn. Dan yang keempat ada kasus dari Franklin Paul Crowe, membunuh temannya karena tisu toilet. Untuk kronologi dari kasus pembunuhan ini, pria berusia 59 tahun ini membunuh temannya dengan cara memukul kepalanya atau kepala temannya sebanyak 8 kali dan mencabik-cabik mukanya sebanyak 2 kali. Dan ketika ditanya atau diinterogasi alasan Crowe membunuh temannya atau
teman sekamarnya yang bernama Matthew ini dengan alasan karena si Crow ini tidak bisa menemukan tisu toilet saat ia hendak ke toilet. Dan itu alasan yang bener-bener gaje sih, bener-bener gak jelas, dan cuman karena hal sepele juga sih. Dan menurut gua itu bisa ditanyakan secara baik-baik, menurut gua. Jadi kalian aja lah yang nilai. Yang kelima, ada kasus dari Virgis Glenn membunuh adiknya karena ucapan terima kasih. Untuk kronologi dari kasus ini, itu berawal pada Maret 2003. Si pelaku atau Glenn ini membunuh adiknya sendiri menggunakan kapak. Dan ketika ditanya alasannya apa, alasannya karena Craig selaku adiknya itu datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa dia bercerai dengan istrinya. Dan sebenarnya si pelaku ini udah mencoba atau ya mencoba menghibur lah, atau mencoba mensupport dia dengan cara Glenn merasa kasihan dan dengan masalah yang menimpa adiknya dan membuat makan malam untuk sang adik. Akan tetapi si Craig ini langsung tidur tanpa mengucapkan terima kasih, dan di saat itu juga Craig dibunuh oleh kakaknya. Menurut kalian kasus-kasus ini sepele nggak sih? Ya menurut gue sih sepele, dan harusnya nggak terjadi hal seperti ini. Dan semoga juga kalian di sana tidak melakukan hal-hal sepele yang dapat menyinggung teman atau orang-orang di sekitar kalian. Kadang kita juga nggak bisa tahu kondisi mental atau kondisi pikiran orang-orang di sekitar kita. Kita nggak bisa memapas rata bahwa semua orang itu baik-baik aja, bahwa bercandaan kita atau bercandaan, ya intinya bercandaan atau omongan kita dapat diterima semua orang. Jadi pesan gue buat video kali ini ya hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam bertindak. Mungkin itu dapat menyinggung atau membuat tersinggung orang lain. Dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kita-kita. Buat yang udah mampir, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalain loncengnya jangan lupa, biar ketika gue upload video bakal ada notif di YouTube kalian, jadi kalian gak ketinggalan video. Gua Angga dan pamit. Nice, peace.